Shalom, salam damai sejahtera untuk teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Kanuru, masih setia menemani teman-teman sekalian. Sebelum itu saya mau cek dulu audionya supaya saya pastikan apakah audio malam hari ini cukup bagus. Silakan teman-teman juga beri feedback agar saya bisa memberi, agar saya bisa tahu apakah audionya sudah cukup bagus kali ini. Agar saya bisa tahu apakah ya, nampaknya audio sudah cukup bagus teman-teman. Jadi malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang mana materi ini adalah sangat bagus dan saya rasa ini penting untuk kita ketahui bersama sebagai khususnya sebagai orang Kristen. Maka video ini saya harus tegaskan dari awal, saya buat untuk kalangan umat Kristiani, ya. Jadi ini sebagai sebuah pengetahuan bagi saudara-saudariku umat Kristiani mengenai perbedaan dua figur atau dua tokoh yang ditulis di dalam Alkitab maupun juga yang ditulis di dalam Al-Quran, yaitu tentang Yesus dan Isa. Anda pilih mana? Supaya Anda bisa memilih, maka Anda perlu tahu dulu apa perbedaan keduanya. Dan inilah perbedaan kedua tokoh ini, yaitu Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab atau kita kenal sebagai Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, dan kemudian juga tokoh Isa Al-Masih yang dicatat di dalam Al-Quran, yang dikenal sebagai Nabi oleh saudara-saudari kita umat Muslim. Nah, sebelum lanjut teman-teman, ayo bantu dulu bagikan siarannya ke sebanyak mungkin teman-teman Anda, pacar, tetangga, mungkin juga musuh lama Anda. Tolong bagikan siarannya supaya mereka juga bisa dengarkan siaran kali ini, ya. Jadi oke teman-teman, saya perlu tegaskan ya bahwa peristiwa kehidupan Tuhan Yesus ini sudah ditulis pada abad-abad pertama, ya, sudah ditulis, dan para penulisnya adalah para murid dari Tuhan Yesus sendiri, saksi mata yang melihat akan kehidupan dari Tuhan Yesus. Mereka lah yang kemudian menuliskan apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat. Mereka lah yang menulis, ya. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga ketika mengumpulkan tulisan tentang Yesus ini, itu berdasarkan sebuah ya wawancara dari orang-orang yang masih hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Ya, sehingga apa yang mereka tulis itu adalah dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Sementara tokoh Isa yang ditulis di dalam Al-Quran, itu ditulis 600 tahun kemudian. Ya, 600 tahun kemudian, dan juga kita tidak mengetahui dari mana sumber dari kisah Isa yang ditulis di dalamnya. Yang kita ketahui adalah ini hanyalah seperti dugaan begitu bahwa kisah Isa yang ditulis di sana itu bukan dugaan. Maksud saya adalah kisah Isa yang ditulis di dalam Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diwahyukan oleh Allah melalui Jibril dan disampaikan kepada Muhammad. Ya, jadi itu sumber, ya, sumber dari kisah Isa yang ditulis di dalam Al-Quran. Ini harus kita pahami secara bersama-sama, kita samakan persepsi kita dari awal, ya. Jadi artinya ini perbedaannya. Kalau sumber Yesus di dalam Alkitab itu langsung dari para murid, dari saksi hidup orang-orang yang sejaman dengannya, itulah yang kemudian mengkompilasi, menuliskan kisah hidupnya, apa yang ia lakukan, apa yang ia perkatakan berdasarkan saksi mata, ya. Sedangkan yang ditulis di dalam Al-Quran adalah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah SWT,
yang menyatakan pesannya kepada Muhammad melalui Jibril. Oke teman-teman, jadi kita lihat seperti apa perbedaan kedua figur ini. Nah, tulisan ini saya temukan di rubrik Kristen, nanti teman-teman bisa kunjungi, dan di sini banyak sekali pelajaran bermanfaat yang dapat kita baca, ya. Jadi ada 10 perbedaan Isa dalam Islam dengan Yesus dalam Kristen yang perlu kita ketahui. Baik orang Kristen maupun teman-teman Muslim, saya pikir informasi ini perlu kita ketahui bersama, ya. Jika kita meneliti dengan baik atau cermat, maka kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran atau dalam konsep umat Muslim dan Yesus Kristus di dalam Alkitab atau di dalam pemahaman orang-orang Kristen, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Nah, ini harus kita sepakat dari awal, bahwa Yesus dan Isa ini adalah dua pribadi yang berbeda. Dan sebentar lagi kita akan lihat alasan mengapa kita katakan bahwa keduanya ini adalah berbeda. Ya, Isa dan Yesus itu bukan satu pribadi atau bukan satu figur, melainkan mereka adalah dua, ya, persepsi yang berbeda, yakni persepsi Islam berdasarkan Al-Quran dan persepsi Kristen berdasarkan Alkitab. Ya, tetapi kedua nama tersebut memang benar-benar mengacu kepada dua pribadi atau dua figur yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang. Ya, perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan data-data yang diambil dari kitab suci Islam dan kitab suci Kristen, sebagaimana diyakini oleh kedua agama tersebut. Data tentang Nabi Isa diambil dari Al-Quran sebagaimana yang diyakini oleh teman-teman Muslim, dan data tentang Yesus diambil dari Alkitab sebagaimana diyakini oleh orang-orang Kristen. Ya, nah, 10 perbedaan Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen tersebut mencakup perbedaan dalam hal jati diri Isa dan Yesus. Selain itu juga perbedaan keluarga mereka dan termasuk perbedaan akan apa saja yang mereka lakukan. Ya, itulah sebabnya kita perlu mengetahui 10 perbedaan Isa dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristen ini, sehingga kita bisa lebih mengenal kepercayaan kedua agama Abrahamik tersebut. Lalu apa saja ke-10 perbedaan tersebut? Berikut ini daftarnya teman-teman. Pertama, perbedaan dalam hal tempat lahir. Ya. Nah, menurut kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus, menurut kesaksian dari orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang tahu peristiwa ini, menuliskan demikian, ya. Ini pertama kita lihat dulu, menurut versi Isa dalam agama Islam, dan ini bersumber dari Al-Quran dan bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Yesus dalam agama Kristen itu bersumber dari para penulis Alkitab yang berdekatan dengan konteks zaman di mana Yesus itu ada, ya. Yang pertama adalah dalam hal tempat lahir. Nah, Isa di dalam agama Islam itu dikatakan dia lahir di bawah pohon korma. Itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Isa itu lahir di bawah pohon korma. Meskipun banyak sejarawan Alkitab, bahkan juga teolog, apologet Kristen, yang mempertanyakan bagaimana mungkin di Bethlehem itu bisa ada pohon korma katanya, ya. Ada beberapa orang yang mempertanyakan hal ini. Dan saya pikir ini pertanyaan yang tentu teman-teman Muslim harus bisa jawab, ya. Bagaimana mungkin di tempat di mana Isa itu lahir, yaitu di Bethlehem, di Nazaret, itu ada pohon korma di sana katanya. Padahal di konteks pada zaman itu katanya, ini yang saya dengar, ya, tidak ada pohon korma begitu, dan bukan di sanalah tempat pohon korma itu tumbuh. Nah, sementara menurut catatan Alkitab teman-teman, berdasarkan hasil kompilasi dari para penulis Injil yang menanyakan langsung dari orang-orang yang hidup pada zaman itu, menuliskan bahwa Yesus itu, ya, lahir di palungan. Lahir di palungan itu adalah tempat makan ternak teman-teman. Jadi ini ada background ceritanya, ya, bahwa mereka mau pergi untuk sensus, ya, tetapi karena semua penginapan penuh, semua orang
datang ke sana, sehingga semua tempat menjadi penuh, sehingga akhirnya mereka tidak punya tempat untuk menginap. Lalu adalah sebuah tempat kandang domba, di mana disitulah mereka diberi tempat itu untuk Maria dapat melahirkan. Karena memang waktu itu adalah waktu yang tepat, bertepatan dengan waktu di mana Bunda Maria akan melahirkan, maka akhirnya mereka menggunakanlah tempat kandang domba itu. Dan tentu juga punya makna mengapa ia melahirkan, Bunda Maria melahirkan di kandang domba itu, atau mengapa Yesus lahir di kandang domba itu. Ada makna teologis di sana bahwa ia lahir sebagai seorang bayi yang sederhana, di tempat yang bahkan tidak layak, punya pesan teologis, itu menunjukkan bahwa ia memang lahir di tempat yang tidak layak. Sebagaimana ia adalah Tuhan, datang ke tengah-tengah dunia, menjadikan dirinya menjadi hamba, kata Rasul Paulus di dalam surat Filipi, mengambil rupa sebagai manusia, dan di situ diwujudkan bahwa ia lahir di kandang domba itu, di sebuah palungan. Ada makna teologis. Dan saya tidak tahu bagaimana teman-teman Muslim ketika memahami bahwa Isa lahir di bawah pohon korma, apakah itu punya makna teologis? Saya belum pernah dengarkan, belum pernah saya dengar ada ceramah atau ulasan yang menyampaikan apa makna teologis Isa lahir di bawah pohon korma. Bahkan di beberapa catatan saya baca bahwa Isa lahir di bawah pohon korma waktu itu, pohon korma itu sampai merundukkan dirinya. Ini kalau saya nggak salah baca, kalau saya keliru mohon teman-teman maklumi bahwa saya bukan seorang Muslim, atau mungkin saya salah mengingat cerita. Tapi kalau saya tidak salah, di situ dikatakan bahwa pohon korma itu merendahkan dahan-dahannya sehingga Maryam itu dapat mengambil, memetik pohon korma untuk dimakan olehnya. Itu yang saya ingat. Kalau saya salah mohon maaf teman-teman, bukan bermaksud untuk mengarang cerita atau bagaimana, tapi ini sepertinya saya pernah mengingat demikian. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Saya bukan berusaha untuk mengarang-arang cerita, Tapi kalau benar mohon koreksi saya, atau mohon berikan referensinya, kira-kira kisah itu ditulis di mana. Jadi jelas perbedaan tempat teman-teman, dan juga menurut Alkitab, tempat di mana Yesus lahir itu jelas tempatnya. Jelas tempatnya di Bethlehem, kota Daud, di Nazaret. Kalau kita lihat Alkitab lagi mencatat lebih rinci lagi tempat di mana ia lahir, tahun yang siapa yang memerintah pada waktu itu juga dituliskan secara rinci, lengkap. Sementara kalau kita baca di dalam Al-Quran, yang mana itu adalah wahyu dari Allah SWT langsung, tidak dijelaskan secara rinci di mana Maryam itu melahirkan. Pohon korma itu ada di mana, tidak dijelaskan secara rinci, atau pada tahun apa waktu itu, atau peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Minim sekali informasi yang kita dapatkan, Sementara kalau kita baca dalam Alkitab, begitu banyak referensi peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Misalnya itu adalah waktu di mana ada sensus, yang dilakukan pada waktu itu. Dan kita juga tahu siapa yang memerintah pada waktu itu. Dan ini dapat di cross check secara sejarah. Itu kita dapat cross check, kita dapat ketahui di tahun berapa dan siapa yang memerintah, pada waktu itu di tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Sementara catatan Al-Quran tidak mencatat secara detail di mana tempatnya, peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, konteks zaman pada waktu itu seperti apa, situasi politik seperti apa pada waktu itu, tidak diceritakan secara rinci, teman-teman, Oke, kita lihat perbedaan kedua, teman-teman, perbedaan dalam hal orang tua. Dalam hal orang tua kita dapat lihat perbedaan adalah Isa dalam agama Islam dan Yesus dalam agama Kristen. Keduanya adalah memiliki orang tua yang berbeda cerita, teman-teman. Nah, dalam Islam, nama orang tua Isa itu adalah Maryam.
Maryam. Sedangkan, nah, menurut Al-Quran, Maryam itu adalah ibu dari Isa. Sehingga Al-Quran juga mencatat bahwa Isa itu putra Maryam. Ya, disebut putra Maryam. Nah, sebagai manusia biasa, tentu Isa punya ayah. Tetapi, sekali lagi teman-teman, Al-Quran tidak menuliskan secara detail siapa nama ayah Isa. Nah, tentu dalam hal ini adalah secara hukum ya, karena menurut Al-Quran juga mencatat bahwa Isa itu lahir tanpa peran seorang laki-laki. Tetapi Al-Quran tidak mencatat secara hukum siapa ayah daripada Isa itu tidak dicatat di dalam Al-Quran. Lagi-lagi ini tidak ada informasi yang detail mengenai orang tua dari Isa, ayah dari Isa sebagai secara hukum begitu. Nah, sebutan Isa putra Maryam juga tidak biasa karena yang disebut biasanya adalah nama ayahnya, bukan nama ibunya. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah pada waktu itu ya. Nah, sedangkan Yesus, orang tua Yesus di dalam agama Kristen atau di dalam catatan Alkitab, itu disebut secara jelas, rinci, lengkap dengan silsilahnya. Kenapa teman-teman? Karena ini ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan zaman, konteks zaman peristiwa di mana Yesus itu lahir, berkarya, ya, melayani, sehingga ini semuanya jelas. Ya, jelas siapa ibunya, jelas siapa ayahnya secara hukum yaitu Yusuf, ya. Lengkap juga dengan silsilahnya. Silsilah Yusuf dituliskan, silsilah Maria juga dituliskan, ya. Sementara Al-Quran tidak mencatat demikian, hanya mencatat bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Yesus di dalam agama Kristen itu anak Yusuf dengan Maria, itu jelas Alkitab menulis demikian. Nah, tetapi Yesus bukan anak biologis dari Yusuf, hanya anak secara hukum, ya. Sebab Yesus tidak dilahirkan karena hubungan jasmani Yusuf dengan Maria, tetapi dikandung dari Roh Kudus, sebab ia adalah anak Allah. Ya. Nah, coba kita lihat lagi perbedaan selanjutnya masih terkait dengan orang tua dari Isa dan orang tua dari Yesus, teman-teman. Di dalam poin yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dalam hal saudara orang tua. Nah, Isa dalam agama Islam adalah putra Maryam, saudara Harun. Dicatat di dalam Al-Quran bahwa Maryam ini adalah saudaranya Harun. Ya. Nah, hal ini menjadi sebuah polemik di kalangan Kristen dan Islam. Ya, dari abad ke abad ini menjadi sebuah topik perdebatan para polemikus, para apologet, para teolog, ya, para cendekiawan Islam dan Kristen ini menjadi satu topik pembahasan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena di dalam kekristenan, khususnya di dalam Perjanjian Lama, memang ada catatan mengenai Miriam, saudaranya Harun dan Musa. Ya. Nah, kemudian dicatat di dalam Al-Quran ada Maryam saudara Harun, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan dari kaum saudara-saudari umat Kristiani, mana mungkin Maryam ini saudaranya Harun? Ini perbedaan tahunnya itu ribuan tahun begitu. Kok bisa dikatakan Maryam ini adalah saudaranya Harun? Bagaimana ceritanya? Ya, belum lagi kalau kita lihat dari catatan Al-Quran bahwa Maryam ini adalah anak dari Imron. Ya, sementara Alkitab mencatat bahwa Maryam ini bukan anak Imron. Bahkan nama Imron saja tidak dikenal di dalam Alkitab. Ya. Nah, kemudian Yesus di dalam Kristen itu disebut putra Maria, saudaranya Elizabeth dan Zakaria. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Miriam, saudara Harun dan Musa adalah perempuan yang hidup 1000 tahun sebelum Maria, ibu Yesus. Nah, perbedaannya teman-teman antara Miriam dan Maria itu 1000 tahun. Sehingga ini menjadi satu PR khusus untuk para polemikus Muslim sampai hari ini. Mereka meskipun berusaha memberikan jawaban bahwa maksud dari Maryam saudara Harun atau Maryam
ukti Harun, kalau saya nggak salah sebutan bahasa Arabnya ya. Sampai sekarang mereka berusaha memberikan jawaban yang logis, tapi toh tetap sampai sekarang jawaban mereka itu mutar-mutar kayak baling-baling, kayak kipas angin. Tidak dapat diterima secara logika, ya. Mereka membuat cerita bahwa oh memang sudah lazim di sana, penulisannya adalah meskipun berbeda tahun ribuan tahun, tetapi memang sudah lazim orang Yahudi menulis demikian karena masih ada garis keturunannya. Padahal setelah dilihat garis keturunannya berbeda, teman-teman, ya. Maria berbeda garis keturunannya, sementara Al-Quran mencatatnya berbeda juga. Ya, sehingga sampai sekarang teman-teman Muslim masih kebingungan menjelaskan hal ini. Mereka belum dapat memberikan jawaban yang masuk akal dan memuaskan. Ya, coba kita lihat perbedaan yang keempat. Perbedaan dalam hal mujizat, bicara saat bayi. Nah, dalam Al-Quran mencatat bahwa Isa itu membuat mujizat, berbicara ketika masih bayi. Ya, dan di dalam satu video yang saya tayangkan, saya sudah ceritakan bahwa memang dulu ada sebuah kitab apokrifa, ya, Injil Yakobi, itu menuliskan di dalam Injil Yakobi sebuah kitab apokrifa bahwa Yesus itu pernah berbicara di atas buayan begitu, tetapi Injil itu ditolak di dalam pengkanonan Alkitab. Nah, kisah ini itu ditulis di dalam Al-Quran bahwa Isa itu dapat berbicara ketika masih bayi. Sedangkan Yesus di dalam agama Kristen tidak ada mujizat seperti itu. Tidak pernah diceritakan bahwa Yesus dapat berbicara ketika ada di buayan. Ya, tidak pernah. Sekali lagi, kisah ini, kisah Yesus, ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan zaman dari Tuhan Yesus, ya. Jadi saya yakin dan percaya apa yang mereka tulis tentulah yang paling akurat, ya. Nah, Yesus adalah orang yang paling banyak melakukan mujizat di dalam Alkitab, tetapi dari semua mujizat yang dilakukan, ya, tidak pernah ditulis mujizat berbicara saat ada di buayan, ya. Nah, secara resmi Tuhan Yesus melakukan pelayanan pada usia 30 tahun. Jadi Yesus tidak pernah melakukan mujizat sebelum berusia 30 tahun. Apalagi ketika masih bayi. Tidak pernah. Kalau ada, sudah tentu ditulis, ya. Ditulis oleh para penulis Injil, sinoptik. Nah, kemudian kita lihat yang kelima, teman-teman. Perbedaan dalam hal mujizat menghidupkan burung. Nah, agama Islam meyakini Yesus atau Isa sebagai salah satu nabi Allah, ya. Dia diberi kelebihan, salah satunya adalah membuat mujizat, yaitu membuat seekor burung pipit, seekor burung hidup, bukan burung pipit, ya. Jadi Isa itu diberi mujizat untuk membuat seekor burung hidup, ya. Sementara di dalam kekristenan tidak pernah dicatat bahwa Yesus itu pernah membuat mujizat menjadikan atau membuat seekor burung hidup dari tanah liat. Belum pernah. Tidak pernah ditulis demikian. Nah, rupa-rupanya mengenai kisah ini, teman-teman, ini dicatat di dalam Injil Apokrifa, ya, di mana dikatakan di dalam Injil Apokrifa, Injil masa kanak-kanak Yesus, bahwa ia pernah membuat burung, ya, 12 burung pipit dari tanah liat pada hari Sabat, ya. Nah, karena dia membuat burung pipit, 12 burung pipit dari tanah liat sebagai sebuah mujizat pada waktu hari Sabat, maka ia diadukan ke salah satu rabi. Diadukan karena perbuatannya tersebut, tetapi justru ketika rabi itu datang dan menjumpainya, dia terkagum-kagum begitu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kisah itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab, tidak masuk di dalam pengkanonan, karena itu adalah sebuah kitab yang ditulis jauh setelah Alkitab sudah dikanonkan, teman-teman, ya. Dan juga kitab itu digolongkan sebagai kitab apokrifa yang ditolak di dalam kekristenan. Nah, ini perbedaannya, teman-teman, yang kita lihat. Ada 5 perbedaan. Nah, selain itu masih ada lagi informasi lainnya yang
menarik juga yang tidak diulas di dalam bagian ini dan perlu saya tambahkan untuk kita sebagai bahan pelajaran kita. Di dalam Al-Quran ketika bicara tentang eskatologi, ternyata mereka meyakini juga, teman-teman kita Muslim meyakini juga bahwa di akhir zaman itu akan turun Nabi Isa, ya. Dia akan turun pada akhir zaman dan melakukan beberapa hal ini. Nah, di dalam kekristenan juga kita meyakini bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Dan ini yang kita akan coba lihat teman-teman, apa yang dilakukan Isa di waktu kedatangan di akhir zaman dan apa yang dilakukan Yesus di akhir zaman ketika datang untuk kedua kalinya. Dan hal ini saya temukan di dalam artikel ini dan nanti saya akan tambahkan di bagian deskripsi sehingga nanti teman-teman bisa cek sendiri dan bisa pelajari lebih rinci lagi. Nah, berikut ini teman-teman apa yang dilakukan oleh Yesus kelak ya. Oke, saya coba baca untuk teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum like, ayo like dulu videonya supaya video ini makin banyak ditonton oleh lebih banyak pemirsa lagi dan kalau Anda berkenan silakan bantu bagikan supaya dapat menjangkau lebih banyak penonton lagi. Oke teman-teman, di sini langsung saja di sini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di antaranya, satu, ini yang dilakukan oleh Isa ketika nanti datang untuk kedua kalinya teman-teman. Isa akan membantah orang Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Nampaknya teman-teman, ini penting sekali untuk harus diklarifikasi oleh Isa pada kedatangannya nanti di akhir zaman teman-teman. Maka dia datang itu salah satunya yang dia lakukan adalah mengklarifikasi bahwa orang Yahudi itu tidak pernah membunuh Isa alaihissalam. Oh, ini menarik sekali ya. Jadi saat ini menurut pendapat teman-teman Muslim, Isa itu kan waktu mau disalib, waktu mau dibunuh, itu kan langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari ini ia masih ada di langit kesekian, saya lupa langit ke berapa ya. Langit kedua kalau saya tidak salah. Dia masih ada di sana. Artinya dia belum mengalami kematian secara fisik. Sampai hari ini dia masih hidup, ya. Nah, dia menunggu sekian lama supaya nanti ketika dia datang di hari kiamat nanti, dia datang untuk berbantahan dengan orang Yahudi. Melakukan klarifikasi bahwa orang Yahudi telah salah sangka. Mereka telah salah sangka. Orang Yahudi menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa al-Masih. Tahu-tahunya mereka tidak pernah membunuh. Dan ini diklarifikasi oleh Isa alaihissalam. Nah ini menarik teman-teman. Saya sudah berkali-kali bertanya tentang hal ini di dalam beberapa video saya. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu tega membiarkan orang Yahudi bahkan juga orang Nasrani menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam padahal mereka tidak pernah membunuhnya. Apa tujuan daripada rencana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah drama seperti itu? Ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani kan memahami bahwa mereka sudah membunuh Isa. Tahu-taunya mereka tidak pernah membunuh karena rupanya orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah tujuan daripada drama yang dibuat oleh Allah ini apa? Sampai sekarang saya belum dapatkan jawaban. Kalau teman-teman Muslim punya jawaban, tolong tambahkan di kolom komentar supaya nanti teman-teman Kristen juga bisa memahaminya. Nah, padahal Isa tidak pernah dibunuh, ya. Justru Nabi Isa lah nanti yang akan membunuh pimpinan mereka yaitu Dajjal. Wah, jadi kelihatannya di sini ya, Isa sentimen sekali dengan orang Yahudi, ya. Maka dia harus datang nanti untuk membunuh Dajjal katanya dan Dajjal itu adalah pemimpin dari orang Yahudi. Dan tentu ini tidak pernah kita lihat di dalam Alkitab, teman-teman. Nanti kita akan lihat apa yang Yesus lakukan di dalam Alkitab di akhir zaman nanti. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Isa adalah dikatakan demikian. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fa'at 29. Wah, ini menarik ya.
Jadi katanya sesungguhnya Isa itu mendapatkan informasi tentang keutamaan Muhammad di dalam Injil, ya. Jadi rupanya Injil yang kitab yang diterima oleh Isa menurut konsep teman-teman Muslim, ya, itu memuat keutamaan Nabi Muhammad di dalamnya. Jadi Injil itu bicara tentang Muhammad katanya, berbicara tentang Muhammad. Nah, tentu ini berbeda dengan konsep kekristenan. Kita tidak pernah memahami bahwa Injil itu adalah sebuah kitab yang turun dari surga, lalu memuat cerita tentang apa namanya, tentang apa tidak jelas juga, sebagaimana teman-teman Muslim meyakini ada sebuah kitab namanya Injil diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Isa, tetapi isinya tidak pernah kita ketahui isinya apa. Tetapi berdasarkan bagian ini di dalam Injil itu ada cerita tentang keutamaan Muhammad katanya. Nah, sementara konsep Kristen, Injil itu adalah Yesus sendiri. Karena makna Injil itu adalah kabar baik, evangelion. Dan Yesus itulah Injil itu sendiri. Ya, kitab Injil, 4 kitab Injil itu dinamakan kitab Injil karena bercerita tentang Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan, siapa Yesus. Itulah mengapa disebut kitab Injil. Jadi bukan sebuah kitab yang datang dari surga, lalu plak begitu ke bumi, dan kemudian diserahkan kepada Nabi Isa. Dalam doa Nabi Isa, ini doa Nabi Isa ya, dia berdoa agar dimasukkan di antara mereka umat Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Isa ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujadid, pembaharu agama Islam. Wow, ini luar biasa informasi ini teman-teman. Saya baru tahu juga ya bahwa nanti katanya Nabi Isa itu berdoa supaya umat Muhammad itu dimasukkan di antara mereka. Saya nggak tahu apa maksudnya dimasukkan di antara mereka. Ya, lalu doa Nabi Isa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, ketika beliau turun pada akhir zaman, nanti Nabi Isa menjadi mujadid, yaitu pembaharu agama Islam. Jadi nanti Isa datang itu untuk menjadi pembaharu agama Islam. Wow, luar biasa ya. Jadi sekian lama dia ada di langit kedua, hanya untuk nanti turun menjadi pembaharu agama Islam, teman-teman. Ya, jadi agama-agama yang lain itu tidak lagi, tapi hanya menjadi pembaharu agama Islam. Bahwa turun Nabi Isa Al-Masih dari langit untuk dimakamkan di bumi. Oh, jadi tujuan selanjutnya dia datang turun ke bumi pada hari kiamat itu adalah supaya dimakamkan, karena memang belum mati teman-teman ya. Karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selainnya. Ya, jadi karena Isa ini belum mati, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran bahwa pada akhir ajalmu dikatakan demikian, maka dia turun nanti supaya dapat dimakamkan di bumi. Oh, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat teman-teman, Isa juga datang di akhir zaman nanti untuk membongkar kebohongan Nasrani. Wah, jadi Isa datang itu untuk membongkar kebohongan Nasrani, teman-teman. Nasrani ini adalah mereka yang ditulis di dalam Al-Quran meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu datang mengawini Maryam lalu melahirkan Isa. Ya, itu konsep dari Nasrani ini, teman-teman. Jadi ini bukan orang Kristen ya. Saya harus tegaskan demikian, ini bukan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah punya konsep sebagaimana dicatat di dalam Al-Quran bahwa ada satu kelompok umat yang memahami Tuhan datang kawin dengan Maryam lalu melahirkan Isa, sehingga ada 3 Tuhan. Ya, ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada Tuhan Maryam, ibunda dari Isa Al-Masih, dan ada Tuhan Isa Al-Masih sendiri. Tidak pernah ada orang Kristen memahami demikian, sehingga saya berkesimpulan bahwa pemahaman itu adalah pemahaman dari Nasrani. Jadi Isa nanti datang itu membongkar kebohongan orang Nasrani ini. Nasrani ini sudah tidak ada ya, karena saya tidak pernah lihat ada kelompok orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu, atau kelompok agama tertentu yang punya pemahaman seperti itu. Jadi nanti Isa datang itu untuk membongkar kebohongan ini, teman-teman. Ya, jadi bukan membongkar kebohongan orang Kristen ya. Kita harus bedakan Nasrani dan Kristen itu berbeda, teman-teman. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh seorang
ex-muslim, siapa namanya itu saya lupa, seorang apologet mantan muslim ya, punya channel tidak biasa, itu channelnya. Nanti teman-teman siapa namanya tolong sebutkan ya. Jadi dalam konteks kekristenan, Nasrani ini adalah bidat Kristen. Jadi bukan Kristen sejati teman-teman ya. Selain itu, Isa juga jauh-jauh datang dari sana, langit kedua teman-teman. Itu untuk menghancurkan salib. Oh, ini menghancurkan salib teman-teman. Nah, makanya teman-teman, tolong pertahankan salib-salib kayu itu ya. Salib kayu atau salib dari semen itu tolong dipertahankan. Karena kalau tidak, apa yang dihancurkan oleh Isa nanti? Karena kalau kalian pakai salib sekarang, salib neon, saya lihat gereja-gereja itu pakai salib neon. Ya. Nah, itu kan gimana itu cara hancurkan salib neon, teman-teman. Jadi, salib kayu dan semen itu perlu dipertahankan, saya pikir. Kalau tidak kan apa nanti yang dihancurkan oleh Isa kan? Termasuk juga salib yang dipakai oleh nyong-nyong itu, ada nyong-nyong Ambon suka pakai kalung salib. Ah, itu kamu harus jaga baik-baik itu salib itu, ya. Karena nanti kelak Isa datang itu untuk menghancurkan salib itu, teman-teman. Ya. Selain menghancurkan salib, teman-teman, sekian ratusan ribu tahun Isa ada di langit kedua, lalu turun menghancurkan salib. Selain itu juga Isa nanti akan datang untuk membunuh babi, teman-teman. Untuk membunuh babi. Waduh, ini saya harus sampaikan ini. Ada berita buruk sebenarnya ya terkait dengan babi. Hampir di seluruh tempat yang banyak pelihara babi, beriringan dengan datangnya corona, juga ada sebuah penyakit ASF. Itu menimpa begitu banyak peternak babi sehingga banyak babi mati karena penyakit ASF. Nah, saya khawatir kalau populasi babi ini habis, teman-teman, apa yang dibunuh nanti Isa? Jadi saya minta teman-temanku yang ada di Medan, yang ada di Nias, yang ada di Kalimantan, yang ada di Manado, yang suka makan daging babi, ya, yang suka makan babi panggang, tolong. Saya perintahkan kepada teman-teman, tolong jaga baik-baik itu babi. Jangan oten-oten makan semua itu babi. Tolong ingat baik-baik ini. Kalau kamu oten-oten makan babi itu kasih habis. Lalu nanti Isa bunuh apa nanti? Hah? Isa datang jauh-jauh nanti bunuh apa coba? Maka tolong, ini sekali lagi ini penting, para oten yang suka makan bipang, babi panggang, tolong, populasi babi itu harus dijaga, dipertahankan. Bila perlu nanti saya akan sampaikan atau buat surat kepada pemerintah supaya babi itu dijadikan sebagai binatang yang dilindungi. Ya, karena saya lihat ini oten-oten ini, aduhai, kalau sudah bicara daging babi, ayo, daging babi punya enak lagi, aduhai. Coba kau bayangkan itu daging babi, coba kita lihat ini, daging bipang. Coba ada teman-teman mungkin yang tidak tahu ini seperti apa bipang, saya kasih tunjuk dulu untuk Anda sekalian. Mana? Ini nih. Ini mana bipang? Ini nih bipang. Ini bipang nih teman-teman. Kamu yang tidak tahu bipang saya kasih tunjuk. Ini namanya ini bipang ini. Nah, ini babi panggang ini teman-teman. Ini viral katanya, ini ada di Kalimantan ini. Wah, ini babi panggang ini. Ini enak sekali. Ini wah, banyak lagi ini babi panggang dibikin seperti ini. Waduh. Waduh, sedapnya lagi ini babi panggang. Ini malam-malam begini baru kasih tunjuk gambar babi panggang. Nah, saya kasih tahu kamu orang yang suka makan daging panggang, daging babi panggang, tolong ingat baik-baik. Jangan kamu orang makan babi terlalu banyak. Ya, apalagi babi kecap itu. Aduh, tolong baik-baik. Itu para penjual daging babi, ya. Kamu orang yang biasa bikin daging sei, kami di NTT itu sering bikin daging sei. Itu enaknya lagi daging sei, teman-teman. Insya harus promosi. Waduh, kalau lu makan daging sei, mertua atau maitua lewat, lu tidak akan sadar. Karena daging sei pun enak, aduh terlalu aduh pun manis lah.
Ini cerita tentang daging babi, kepanjangan saya cerita dengan tentang daging babi. Tapi poinnya itu teman-teman, kau ingat baik-baik ya, jangan sampai babi-babi itu dipunahkan, jangan sampai habis kamu bunuh babi-babi. Karena apa? Nanti kalau Isa datang di uh, hari kiamat nanti, apa yang dibunuh oleh Isa? Isa datang itu membunuh babi teman-teman. Nah kalau lusu makan kasih habis babi-babi yang ada, lalu Isa nanti mau bunuh apa? Jadi tolong ingat baik-baik, ini penting sekali teman-teman. Nah saya khawatir karena lihat oten-oten ini bicara tentang babi panggang, daging sei, aduh banyak sekali yang nafsu makannya jadi bertambah. Ya, jadi oke. Selain bunuh babi-babi teman-teman, Isa juga itu datang untuk menghapus upeti. Saya nggak tahu ini upeti apa maksudnya karena sekarang kan kita tidak kenal lagi upeti ya. Upeti ini kan kita tahunya pada zaman raja-raja ya. Di zaman raja-raja itu kan ada upeti. Tapi sekarang tidak ada lagi upeti ini. Apakah maksudnya pajak kah apa? Jadi apakah nanti Isa datang untuk menghapus pajak? Saya tidak tahu ya. Jadi kalau itu benar bagus juga. Berarti kita tidak perlu lagi bayar pajak bumi dan bangunan nanti. Termasuk pajak warung-warung yang jual babi panggang. Tidak perlu lagi bayar pajak karena nanti dihapus. Tapi masalahnya babi juga dibunuh. Jadi apa yang mau dijual oleh para penjual babi panggang? Oke, selain itu teman-teman, Isa juga datang, ya. Nah, dikatakan begini, Isa memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara dia dengan Nabi Muhammad, ya, sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, jaraknya sangat dekat katanya, tidak ada yang dapat memisahkan. Saya tidak pernah tahu bagaimana cerita ini bisa ditulis demikian. Yang pasti di dalam Alkitab kita tidak pernah lihat ada cerita kedekatan antara Yesus dengan Muhammad ya. Jadi tentu ini hanyalah ada di dalam Al-Quran dan karena memang Isa yang ditulis di dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus, maka wajar-wajar saja teman-temannya. Oke, ayat bagian yang keenam, Nabi Isa juga datang nanti ya, dia akan memiliki hukum dengan syariat Muhammad ya, dan bukan hanya itu, Nabi Isa juga akan datang menjadi pengikut Muhammad. Bayangkan teman-teman, dia datang menjadi pengikut Muhammad ya. Isa datang menjadi pengikut Muhammad. Wow, luar biasa ya. Jadi hanya dia saja nampaknya ya, Isa yang jadi pengikut Muhammad. Karena nabi-nabi yang lain kan tidak turun lagi nanti. Hanya Isa yang turun. Berarti hanya Isa saja yang datang untuk menjadi pengikut Muhammad. Ya tentu sekali lagi ini kita tidak temukan di dalam kisah Yesus di dalam Alkitab ya teman-teman ya. Nah, beliau juga, Isa itu turun tidak membawa syariat yang baru. Dia tidak membawa satu hukum yang baru. Ya, karena agama Islam itu adalah penutup segala agama dan Nabi Isa itu akan datang menjadi hakim umat ini, ya, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dia, Isa akan datang menjadi hakim untuk umat ini. Ini menarik ya, dia menjadi hakim. Berarti nanti dia yang akan menguji ini. Dia nanti yang akan memutuskan siapa yang boleh masuk surga, siapa yang tidak boleh masuk surga. Kemungkinan itukah tugasnya atau tidak, nanti teman-teman muslim tolong koreksi di kolom komentar. Apa tugas seorang hakim ya? Apa tugas seorang hakim? Lalu mengapa Isa yang menjadi hakim? Ini juga menjadi satu pertanyaan untuk saya. Mengapa dia yang menjadi hakim? Kenapa bukan Nabi Muhammad sebagai hakim? Atau kenapa bukan Nabi yang lain tetapi Isa? Nah kalau dia sebagai hakim, apa tugas seorang hakim? Apa yang dia hakimi? Ya kan, apa yang dia akan putuskan sebagai seorang hakim? Ini menarik teman-teman. Saya belum pernah dapatkan jawaban terkait dengan hal ini. Karena juga di beberapa video saya pernah bertanya terkait dengan tugas Nabi Isa sebagai hakim pada hari kiamat nanti. Ya, bagian 7, zamannya Nabi Isa adalah zaman yang penuh ketenangan. Wah, pada waktu itu teman-teman zamannya penuh ketenangan, aman ya dan keselamatan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah serta dihilangkan iri, benci dan dengki. Oh, nanti tidak ada lagi
sifat-sifat iri, benci, dengki ini tidak ada lagi. Pada zaman Nabi Isa ini semua akan dihilangkan, teman-teman. Ya, jadi kau yang biasa suka punya sifat iri, ya, suka punya sifat benci, itu tidak ada lagi pada waktu itu. Sudah dihilangkan semua. Nah, yang kedelapan, nanti lamanya Nabi Isa ada di bumi itu selama 40 tahun. Jadi hanya 40 tahun, teman-teman, Nabi Isa di bumi. Tidak lebih, ya. Hanya 40 tahun. Oh, jadi setelah 40 tahun dia akan wafat, teman-teman. Ya. Nah, ini dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bahasa Arabnya, saya coba baca, aduh saya tidak tahu. Rupanya saya belum pernah belajar bahasa Arab, ya. Jadi beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Wah, dia menjadi imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Nah, ini menarik ini untuk kita cari tahu, sebagai imam itu tugasnya apa? Ya kan, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab kan imam itu kan dia doa syafaat begitu, ya. Tapi imam dalam Islam kan tentu berbeda, dia pimpin sholat, ya. Lalu dia sebagai hakim. Nah, berarti nanti hakim-hakim itu tidak dipakai lagi. Hanya Isa saja yang menjadi hakim ini. Dia hakim yang bijaksana. Kira-kira perkara apa yang diputuskan ini yang saya ingin tahu, ya. Apakah pernah dibahas oleh para ustadz nih? Perkara apa yang diputuskan Isa sebagai hakim? Nah, itu catatan mengenai Isa, mengenai apa yang ia lakukan kelak ketika ia datang di hari kiamat atau akhir zaman, teman-teman. Ya. Nah, sementara Alkitab semua tadi yang dicatat tentu berbeda di dalam Alkitab, ya. Catatan mengenai Yesus di dalam Alkitab mencatatnya berbeda. Sehingga ini menguatkan pendapat bahwa memang tokoh Isa dan Yesus ini adalah dua figur, dua tokoh yang berbeda dan tidak sama. Dan oleh karena itu kita tidak dapat memaksakan supaya tetap sama. Ya. Nah, coba kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 28. Pada ayat yang berada di dalam Alkitab ini berbunyi begini. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi memang nanti Kristus akan datang lagi kedua kalinya menyatakan dirinya, tetapi tidak lagi menanggung dosa untuk manusia. Tidak lagi, tapi dia menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ya, itu dilakukan oleh Yesus pada hari kedatangannya yang kedua kali. Ya, kalau dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mencatat demikian. Untuk ayat selanjutnya juga mencatat bahwa dikatakan demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dikatakan bahwa Yesus akan datang, ya, untuk kedua kalinya sama seperti ia naik ke surga. Dan semua mata akan melihat ia turun kembali ke dunia. Tentu tidak dituliskan secara rinci terkait dengan apa yang bersifat apokaliptik atau yang bersifat eskatologis, teman-teman. Itu tidak dirincikan. Jadi tidak seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, itu rinci sekali mengenai apa yang dilakukan oleh Isa. Ya, ini bedanya, teman-teman, ya. Jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Isa di akhir zaman itu ditulis secara rinci. Tetapi mengenai background-nya, orang tuanya dan lain sebagainya itu tidak ditulis secara rinci. Sementara di dalam Alkitab terkait dengan kehidupan Yesus, ya, orang tuanya dan apa yang dia lakukan ditulis secara rinci. Namun terkait dengan peristiwa kedatangan yang kedua tidak ditulis secara rinci, ya, dan semuanya bersifat gambaran atau simbolis, ya. Nah, kita lihat juga apa yang ditulis dalam Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah, ditulis akan datang nanti kedua kalinya di atas awan-awan di langit. Nah, seperti apa nanti datang di atas awan-awan? Ya, tidak kita ketahui. Ini adalah sifatnya apokaliptik, saya sudah katakan begitu. Ini sifatnya
bahasanya seperti itu, tapi seperti apa kita tidak pernah tahu ya. Nah, kita lihat lagi 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ya. Jadi dia akan datang kedua kalinya teman-teman. Itu disertai dengan peristiwa yang maha dahsyat. Ya. Api yang menyala-nyala. Ya. Dan selain itu dia juga akan melakukan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mau mentaati Injil Yesus, yang tidak mau mentaati panggilan untuk percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka itu yang akan menerima penghukuman, pembalasan teman-teman. Ya, maka selagi ada waktu saya menantang teman-teman untuk segera percaya Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari percaya Tuhan Yesus. Jangan sampai Anda salah mengambil keputusan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi nanti teman-teman yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Wah, Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan lebih dahulu bangkit teman-teman. Ya. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka yang mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wah, ini disertai sebuah peristiwa dahsyat teman-teman, ya, bahwa nanti kedatangannya juga malaikat-malaikatnya itu akan disuruh keluar dan mengumpulkan orang-orang percaya. Mereka akan meniup sangkakala yang dahsyat dan orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi itu akan dikumpulkan. Waduh, itulah masa yang indah teman-temanku. Engkau yang datang dari segala penjuru dunia, kita akan berkumpul bersama-sama. Waduh, itulah masa yang indah di mana kita menyambut Kristus yang kedua kalinya. Saya tentu tidak sabar-sabar menantikan hal itu teman-teman. Apakah engkau juga menantikan masa-masa itu teman-teman? Oleh karena itu mari terus jaga imanmu, mari terus hidup dalam perkenanan Tuhan supaya pada waktu itu, pada hari, pada waktu sangkakala, na 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 na. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, na 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 na. Aduh, lagu itu sangat-sangat menyemangatkan teman-teman. Kalau bunyi sangkakala, pada saat itu kita akan berjumpa dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus ya. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Lagi-lagi ayat ini menjelaskan akan kondisi apa yang terjadi pada zaman akhir. Pada akhir zaman itu, pada kondisi ini maka orang-orang berada di jalannya akan dipisahkan dengan orang-orang yang lebih memilih untuk mengikut bisikan iblis selama hidup mereka. Mungkin sudah banyak atau paling tidak ada beberapa ayat yang menyinggung mengenai hal ini. Mungkin Anda juga akan bingung apabila Anda ingin menyandingkan ayat ini dengan perumpamaan anak yang hilang. Saya rasa selama Anda masih memiliki waktu, maka untuk melakukan pengakuan dosa, untuk mendapatkan pengakuan dosa dalam Kristen, dan atau dengan kata lain melakukan pertobatan, maka kita masih bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Selagi masih ada kesempatan, sekali lagi mari perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan cara memperbaikinya adalah hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang oleh namanya kita diselamatkan. Hanya melalui nama Tuhan Yesuslah, ya, kita dapat diselamatkan, teman-teman, ya, dan hanya melalui dialah kita dapat diperdamaikan dengan Allah, tidak dengan binatang, tidak dengan korban apapun, hanya dengan korban anak domba Allah kita dapat diselamatkan, teman-teman. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Ayat Alkitab tentang akhir zaman yang satu ini mungkin akan lebih menekankan tentang bagaimana kita sebenarnya adalah warga kerajaan surga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini seharusnya ditujukan untuk mencapai kerajaan surga itu sendiri. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadi dan meraih kerajaan surga itu sendiri adalah dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menerima sakramen baptis, serta memahami dengan benar apa itu makna baptisan kudus bagi orang percaya. Langkah selanjutnya tentu Anda harus bisa melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Semuanya ini tentu untuk membantu Anda mendapatkan keselamatan dan bukannya maut, teman-teman. Ya, jadi orang percaya itu memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara sorga. Ya, dan sebagai pemilik hak warga negara sorga, kita banyak dibenci oleh dunia. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita dibenci oleh dunia, tidak diterima oleh dunia. Makanya saya tidak heran apa yang dilakukan oleh Hidayah Mualaf Channel yang menggambarkan hamba-hamba Tuhan, memberikan gambar-gambar yang menjelekkan, menghina, ya, merendahkan, menghujat. Ya, karena memang itulah kerja mereka. Mereka akan menolak kita sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Kristus saja ditolak, apalagi kita sebagai pengikutnya, teman-teman. Ya, maka di satu sisi itu menghibur kita, karena itu menegaskan akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sekali lagi, teman-teman, terkait dengan catatan Alkitab mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus pada akhir zaman, itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih di dalam catatan Al-Quran. Ya, jadi tidak pernah kita temukan dalam Alkitab bahwa Yesus datang nanti untuk membunuh babi, untuk mematahkan salib, untuk membunuh Dajjal, atau untuk menghakimi orang Yahudi dan lain sebagainya, tidak, atau untuk mengikuti agama Islam, tidak ada catatan itu. Sehingga dengan demikian jelas sekali bahwa tokoh Isa dan tokoh Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Maka teman-teman Muslim, ketika Anda membahas Al-Quran Anda, jangan Anda mengait-ngaitkan Isa dengan Yesus, ya. Ingat baik-baik ini. Ketika Anda melakukan hal itu, ya, maka kami juga akan melakukan hal yang sama. Kami akan memberikan, ya, tantangan-tantangan bagi Anda, karena Anda mencoba-coba mengaitkan Yesus dengan Isa, atau mengaitkan orang Nasrani dengan orang Kristen, ya. Maka stop lakukan hal itu, supaya nanti kami juga tidak melakukan, ya, menggali kitab Anda, menggali Al-Quran Anda, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kemudian membuat Anda kelimpungan, dan karena Anda kalah argumentasi, lalu Anda main lapor, Anda melakukan penghujatan, Anda melakukan penghinaan, maki-makian, kutuk, dan berakhir dengan melaporkan menggunakan pasal penistaan. Jadi Anda harus hentikan hal itu. Dan terakhir sekali, untuk pesan saya bagi teman-teman otenku di luar sana, ya, oten-oten, tolong sekali lagi perkara mengenai babi ini
tolong jaga populasi babi. Jangan sampai Anda karena terlalu nikmatnya daging babi panggang, daging babi kecap, Anda bunuh semua babi-babi yang ada, sehingga pada akhirnya nanti ketika Isa datang, akan kesulitan mencari babi-babi di dunia ini karena sudah habis karena virus African swine fever dan juga karena dimakan oleh oten-oten termasuk umat lainnya yang memakan daging babi panggang. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak untuk Anda yang menyaksikan siaran ini. Semoga apa yang kita dengarkan di kesempatan kali ini menolong kita untuk melihat perbedaan kedua ajaran dari kedua agama ini dan pada akhirnya kita mengambil keputusan. Silakan teman-teman mengambil keputusan manakah yang Anda percaya. Apakah Anda mau percaya Isa versi Al-Quran yang begitu banyak hal yang kita lihat ya perbedaannya dengan Yesus, atau Anda mau memilih Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab terkait dengan apa yang diajarkan. Tentu juga Anda bisa melihat perbedaan-perbedaan yang sangat nyata. Ya, demikian video ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatian dari sahabatku sekalian. Tolong bantu like video ini, sekali lagi bantu like ya. Yang like ini 162 saja. Anda sungguh terlalu, ada 300 yang saksikan siaran ini tetapi hanya 165 yang like. Anda sungguh terlalu. Kalau begini terus, nanti saya berdoa untuk Anda, nanti akhirnya nanti tidak bagus. Bukan, itu bukan ancaman. Tolong Anda yang saksikan siaran ini, tolong bantu like dulu. Karena dengan Anda like siaran ini, itu adalah bentuk dukungan Anda kepada Kanuru. Dan bukan hanya itu, dengan Anda like, video ini akan semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube kepada lebih banyak penonton lagi. Sehingga informasi ini dapat didengarkan oleh lebih banyak orang lagi. Hal ini Anda harus ingat ketika menonton siaran dari para Kristuber atau apologet-apologet Kristen. Karena dengan like Anda telah memberikan dukungan dan support kepada para apologet, para Kristuber yang melayani lewat platform YouTube ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di lain kesempatan dengan video-video yang lebih menarik lagi dan tentunya edukatif. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin.